Karena kita ini belum layak untuk mendapatkan surga, Allah berikan kesempatan untuk memberi bekal sebagai tanda ibadah. Dan boleh jadi Allah berikan kesempatan kepada kita itu supaya kita selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, agar kita termasuk orang yang ahli bertobat. Jadi di dalam hidup itu ada dua pilihan. Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang menambah pundi-pundi kebaikan ataupun amal ibadah, maka berlomba kita untuk memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersua, bertatap muka, bersilaturahim di rumah Allah ini. Perlu kita pahami bahwa kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita ini, memberikan umur kepada kita, memberikan waktu kepada kita, itu boleh jadi Allah menginginkan kita itu ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya menurut ukuran Allah, bukan ukuran manusia ini, bisa jadi Allah belum mewafatkan kita itu karena Allah masih sayang, karena kita ini belum layak untuk mendapatkan surga. Allah berikan kesempatan untuk memberi bekal sebagai tanda ibadah. Dan boleh jadi Allah berikan kesempatan kepada kita itu supaya kita selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, agar kita termasuk orang yang ahli bertobat. Jadi di dalam hidup itu ada dua pilihan. Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang menambah pundi-pundi kebaikan ataupun amal ibadah, maka berlomba kita untuk memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Jadi jangan tanggung-tanggung. Ini disebut orang mari, enggak. Disebut orang banyak berdosa, enggak juga. Itu namanya eceng gondok. Tahu eceng gondok? Eceng gondok itu ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berangkat. Namanya. Jadi kita ini kalau Allah berikan kesempatan, bisa jadi karena selama ini dosa kita masih banyak. Allah berikan kesempatan untuk bertobat, memohon ampunan, banyak istighfar, supaya Allah tempatkan di tempat yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi muslimat, sorry saya belum mewafatkan kamu itu karena kamu itu belum layak masuk surga. Saya kasih kesempatan dulu dalam kamu supaya berbanyak bekal agar saya bisa masukkan ke dalam surga. Bisa jadi seperti itu. Jadi dua pilihan. Karena yang namanya penduduk surga itu cuma dua. Yang pertama orang wafat membawa amal kebajikan, yang kedua orang berdosa dan pengampunan. Dua itu. Penduduk neraka itu dua itu. Orang yang wafat tidak membawa kebaikan, orang yang wafat membawa dosa dan kesalahan. Itu penduduk neraka. Gak dapat ampunannya. Jadi kalau Allah berikan kesempatan kepada kita, syukuri itu, Pak. Berarti Allah itu masih sayang. Ya Pak? Karena kalau Allah memberikan hukuman dengan kita, bukan Allah itu benci, bukan Allah itu dendam, bukan Allah itu ingin menzalimi kita, tapi Allah itu ingin menegur kita supaya kita lebih banyak berbuat baik. Jangankan Allah, kita saja Pak, kalau kita pukul anak kita, jewer anak kita, itu bukan karena kita benci, itu karena kita ingin memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak kita, agar dia menjadi lebih baik. Padahal anak itu bukan kita yang kasih rezeki, bukan kita yang kasih tenaga, bukan kita yang memberi panjangkan umurnya, bukan. Itu saking sayangnya kita dengan anak-anak kita, itu Pak. Jadi jangan minta anak kita benci, tempeleng anak itu bukan karena benci, bukan karena dendam, karena kita ingin memperbaiki kesalahannya supaya jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Begitupun Allah dengan kita. Kalau
ditegur oleh Allah berupa sakit, nanti juga misalnya ke dalam kubur disiksa, masukkan ke dalam neraka. Bukan Allah benci, bukan dendam dengan kita, ini faktor kesalahan kita. Paham sampai di sini? Contoh lagi. Pak DKM pinjamkan saya motor dan mobil. Saya pinjam, dibuat itu sebagai fasilitas. Mau berangkat ke Bogor, weekend itu jalan-jalan. Nah begitu saya mau pulangkan, kembalikan motor atau mobil itu, bempernya peon, kacanya rusak, dan bannya kempes, spionnya copot. Marah nggak Pak DKM dengan saya? Marah. Bukan Pak DKM itu dendam, karena saya yang salah. Itu. Paham maksudnya? Jadi Allah itu kalau menegur kita bukan Allah itu benci, tapi Allah itu sayang supaya kita bisa lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ini. Salawat dan tak lupa juga salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengakui dan mengikuti sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dengan harapan kita sholatnya bisa mencontoh Rasul, ibadahnya bisa mencontoh Rasul, bermuamalahnya bisa mencontoh Rasul, berumah tangganya bisa mencontoh Rasul. Hanya dengan mencontoh Rasulullah lah, maka semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Kalau tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, walaupun kita lihat itu kebaikan, itu tidak akan mendapat pahala. Contoh, kita tahiyat, kita ganti tahiyat itu dengan Al-Quran 30 juz. Menurut kita bagus, 30 juz kita baca. Tahiyat mubarakatuh shalawatut thayyibatun itu kita ganti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai qul a'udzu birabbin nas. Kita tukar itu. Menurut kita bagus itu. Tapi menurut Rasulullah itu salah. Jangankan mendapat pahala, dosa yang kita dapat. Jadi yang baik menurut kita itu belum tentu baik kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi berhati-hati di dalam beribadah, berhati-hati dalam bermuamalah. Makanya kita tolong ilmi, melalui ilmi pada malam ini supaya kita lebih dekat dengan Allah dan bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta doanya bapak-bapak sekalian. Ini kondisinya memang kurang sehat, kepala saya luar biasa sakitnya. Tadi tensinya agak naik, nggak tahu nih, bukan marah, tensinya yang naik. Tadi dicek sama anak tadi 140 berapa itu tinggi, nggak sakit memang. Makanya saya coba menjem, merem. Tidak doanya mudah-mudahan saya. Mungkin terlalu capek, terlalu banyak ceramah. Tapi gimana lagi jadwalnya sudah dibuat, ya mau marah-marahlah bapak-bapak kalau salah-salah. Ya Pak, doanya Pak ya. Sebab apa saya sering kali sebenarnya itu doa daripada jamaah, bukan kekuatan dari saya. Doa dari jamaah dikabulkan oleh Allah. Makanya saya ini selama lebih kurang 25 tahun saya berdakwah itu Pak, jarang sekali sakit. Banyak yang sehat ya. Sebenarnya bukan tidak ada masalah di dalam hidup, tapi doa jamaah itu begitu banyak, terutama di sini. Jemaah ibu-ibu lagi yang banyak. Kalau bapak-bapak ini jarang yang mau mendoakan saya. Ibu yang banyak doanya. Kita teruskan tentang Sirah Nabawiyah. Kemarin baru sampai ke kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita lanjutkan. Ini ada 3 episode untuk kisah Nabi Nuh ini. Kemarin Nabi Nuh itu punya anak ada berapa? 4 orang. Yang paling tua namanya Sam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga namanya Yafid, yang keempat namanya Yam atau kita kenal dengan Kan'an. Jadi yang tenggelam itu anak yang bungsu, Pak. Bayangkan itu anak yang paling disayang itu Nabi Nuh. Itu yang ditenggelamkan Allah. Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam ini menempatkan posisi kedua terbanyak di dalam Al-Quran setelah kisah Nabi Musa alaihissalam.
Jadi paling banyak kisah dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa. Setelah itu Nabi Nuh. Setelah itu baru Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Quran itu lebih kurang 10 surah Allah tempatkan kisah Nabi Nuh itu. Yang pertama yang panjang itu yaitu di dalam surah Al-A'raf. Kemudian di dalam surah Hud. Kemudian di dalam surah Qamar, di dalam surah Yunus, di dalam surah Mu'minun. Kemudian ada khusus di dalam Al-Quran itu surah ke-71 yang semua isinya itu menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, yaitu surah Nuh namanya, surah yang ke-71. Nah, kenapa kisah Nabi Nuh ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, terutama surah Nuh itu? Surah Nuh itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Rasulullah masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Kita ketahui bahwa permulaan adanya Islam itu, pengikut-pengikut Rasulullah yang baru saja beriman itu selalu kena intimidasi, kena caci, kena maki, ada yang dibunuh, ada yang diblokade, ada yang diteror, bahkan tidak ada kenyamanan sama sekali beribadah. Nah, Allah turunkan surah Nuh itu di Mekah. Itu gunanya adalah untuk menghibur Rasulullah SAW. Seakan-akan Allah itu bilang, hai Muhammad, yang mengalami ini bukan kamu saja. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai ke sebelum-sebelumnya, setiap Nabi menyampaikan kebenaran, menolak kebatilan, selalu mendapatkan tantangan. Jadi jangan mimpi Pak, kalau kita ingin berbuat baik itu nggak ada tantangannya, jangan mimpi. Di Indonesia saja, maaf, kalau kita soleh sendiri, orang nggak peduli. Kalau kita rajin ke masjid, orang nggak peduli. Kalau rajin puasa, orang nggak peduli. Tapi kalau sudah berbicara dengan ekonomi, mulai. Kalau berbicara dengan politik, mulai goyah. Kalau kita berbuat baik untuk sendiri, tidak ada orang peduli. Tapi kalau sudah mengajak kebaikan, mulai bermasalah. Termasuk dalam ini, saya yakin tidak semuanya senang dengan saya. Pasti ada apa yang pura-pura Pak Muslim sore. Gimana? Biasa itu kecil itu urusannya. Sebab tiap kali kita mengajak kepada kebaikan, banyak tantangannya. Ini sudah dialami oleh pendahulu kita. Para nabi dan para rasul setiap mengajak kepada kebaikan, maka selalu ada tantangan-tantangan. Inilah yang Allah ingin beritahu kepada Nabi Muhammad itu, Muhammad, jangan sedih, sabar, karena bukan kamu saja. Ini contohnya Nabi Nuh ini, begitu dia mengajak kaumnya luar biasa. Bahkan menurut ahli tafsir, paling banyak rintangan dakwah itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan saking jahatnya Nabi Nuh ini, ya, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara qala inni da'awtuhum wa astaghfiru lahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaihim madrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Itu doa dakwah Nabi Nuh. Ya Allah sakinah wal syarat. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, saya sudah mengajak kaum saya ini nggak tentu siang malam ini. Siang saya dakwah ya Allah, malam saya dakwah ya Allah. Jadi kalau diukur sini Pak, dakwah kita ini nggak ada apa-apanya. Saya satu pekan itu paling-paling sekitar 10 kali, paling banyak 15 kali satu pekan.
Ini Nabi Nuh siang malam. Ini da'autul qaumi lailan wa nahar, baik siang maupun malam. Setiap kali saya berdakwah ya Allah, mereka itu malah lari. Sekalipun dia mendengar, wa inna inni kullama da'autuhum taufirolahu wa asarru wastakbaru istikbar. Setiap kali saya mengajak mereka kepada kebaikan ya Allah, mereka itu selalu istilahnya begini, bapak-bapak ayolah kita ke masjid. Saking hebatnya umat Nabi itu ditutupnya. Bapak mendingan masih baik, bapak-bapak itu masih dengar. Kalau umat Nabi itu tiap kali diajak Nabi itu dakwah begitu. Coba ngomong apa coba? Ngomonglah Pak Muslim, kata bapak-bapak. Kami begini aja. Bukan main sakit itu. Bahkan kalau Nabi itu lewat, ditutupnya kepalanya. Menjengkelkan. Bahkan yang sadisnya lagi, Nuh, kamu itu jangan mendakwahi kami. Istrimu tuh masih kafir tuh, anakmu tuh masih kafir Nuh. Jangan dakwahi kami Nuh. Urus dulu keluargamu itu Nuh. Wah, luar biasa itu Pak tantangannya. Kalau saya itu bisa kabur langsung gitu. Kita berdakwah, bapak-bapak, istrinya tolong pakai jilbab ya bapak-bapak. Tahu-tahu istri kita nggak pakai jilbab. Apa kata jamaah? Pandai ngomong aja Muslim Ansori itu. Istrinya aja nggak pakai jilbab. Coba bayangkan. Bapak-bapak, marilah kita didik anak kita menjadi anak yang soleh ya bapak-bapak. Tahu-tahu anaknya kerjanya narkoba, main judi. Bagaimana itu respon daripada jamaahnya? Luar biasa tantangan Nabi Nuh itu. Karena istrinya, anaknya kafir. Makanya orang menutup mata kalau Nabi Nuh tidak tutupnya mata. Itu saking besarnya tantangannya. Berapa lama Nabi Nuh itu mendakwahi kaumnya? 950 tahun. Saya di Beruyung ini baru sekitar 2 tahun dakwahnya. Udah capek saya. Ini 950 tahun digituin terus. Akhirnya apa? Oleh karena ditentang terus oleh umat Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh ini ngadu dengan Allah. Qala inni la tazal al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, saya ini udah kalah ya Allah. Saya ini udah dibilang orang gila. Bahkan mereka mengancam saya. Oleh karena itu, hilangkan semua mereka itu dari permukaan bumi ini, lenyapkan semua itu. Jadi doa Nabi Nuh itu Pak minta dilenyapkan. Kalau dia masih hidup, umat ini pasti dia akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan pasti dia akan dapat anak nanti anaknya kafir juga ya. Habisin saja itu. Sebenarnya Nabi Nuh itu sudah sayang dengan kaumnya. Tapi oleh karena begitu membangkang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah habisin saja. Jangan ditinggalkan satu pun dari anak cucu keturunan. Kalau dia masih hidup nanti pasti dia akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan pasti dia menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Begitu kata Allah Nuh, ya. Sekarang buat kapal Nuh. Dibuatkan kapal. Dibuat kapal. Ini pula lagi dibuat kapal musim kemarau. Di tengah kampung diejek lagi sama umatnya. Itu tambah gila ini. Masa buat kapal di tengah kampung musim kemarau? Jadi kapalnya bukan besi Pak, dari papan dan patung, dari pasak kalau bahasa Al-Qur'annya. Dibuat kapalnya besar. Berapa lama buat kapalnya? Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 1 tahun buat kapalnya, dari pasak dan papan itu. Kemudian
Setelah selesai, apa kata Allah? Setelah selesai sudah masukkan semuanya sepasang-sepasang. Domba sepasang, ayam sepasang. Timbul pertanyaan yang dibawa Nabi Nuh dulu, telur apa ayam? Mana duluan ayam dengan telur? Saya tanya dengan bapak, duluan ayam, duluan telur? Hah? Ayam. Duluan ayam. Tapi ayam itu nggak ada apa kalau nggak ada telur? Mana duluan? Telur itu juga nggak ada kalau nggak ada ayam. Gimana tuh? Ya kembali kepada kisah ini yang dibawa itu ayam, bukan telur. Ya. Jadi artinya duluan ayam ketimbang ke telur. Secara ilmu kebinatangan itu dulu telur, Pak. Tapi di sini dia Al-Qur'an itu disebutkan sepasang-sepasang. Jadi ayam dibawa sepasang, domba dibawa sepasang. Nah, jumlah pengikut Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah itu cuma dapat 80 orang. Berat. Kalau dibagi itu Pak, satu 10 tahun. Kalau saya sudah pensiun itu jadi ustaz. 10 tahun satu. 100 tahun 10 orang kan? 800 tahun itu 80 orang. Ini 950 tahun dapat 80 orang. Luar biasa itu perjuangan Nabi Nuh. Enggak ada Pak perjuangan kita itu kecil. Ini kadang-kadang jadi ustaz yang luar biasa cengengnya, subhanallah. Ada orang benci lah, dia nggak mau datang lagi. Ada yang nggak kayak gitu? Nggak ada, jangan. Saya ingatkan ya, walaupun apapun pertengkaran secara individu, jangan mengorbankan agama demi masalah individu. Paham maksudnya? Kalau misalnya berbeda pendapat masalah di masjid, kita kurang senang dengan pendapat Pak DKM, jangan menyebabkan kita nggak mau ke masjid. Itu salah. Agama itu jangan dikorbankan urusan pribadi. Jadi kalau ada kegiatan di masjid, misalnya ada masalah-masalah di masjid, ada gotong royong di masjid, ada kerja bakti di masjid, walaupun kita benci dengan DKM-nya, misalnya nggak senang dengan DKM-nya, jangan diikutkan. Nggak boleh. Itu mengorbankan agama namanya demi masalah pribadi. Nggak boleh itu Pak. Ingat akan datang. Karena manusia itu tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang, itu prinsip. Saya nggak mungkin Pak bisa menyenangkan bapak-bapak semua ini, nggak mungkin. Begitupun Bapak nggak mungkin semuanya senang dengan saya. Biasa hidup itu. Jangankan kelas Muslim Ansori, Nabi Muhammad aja dilempar orang, Nabi Nuh aja diusir, Nabi Musa aja dikejar, Nabi Isa saja mau disalib. Coba bayangkan, nggak ada kelas-kelas kita aja, nggak ada apa-apanya itu. Jadi kalau jadi ustaz, jadi kiai, jadi pengurus, jangan cengeng. Nggak boleh cengeng Pak. Saya nggak senang itu dengan Pak DKM, nggak senang dengan pengurus, nggak senang dengan ketua yayasan, mulai nggak mau ke masjid lagi. Itu salah total tuh. Jadi jangan korbankan agama itu dengan urusan pribadi. Ada kegiatan datang, ya, paham Pak sampai di sini? Ya, begitupun dengan Nabi Nuh. Masih tetap dia berdakwah walaupun bagaimanapun 950 tahun. Pengikutnya cuma 80. Apa kata Allah? Ya Nuh, memang tidak akan pernah beriman lagi kecuali yang sudah beriman itu. Udahlah. Memang itu udah qadarullah, cuma segitu dapatnya. Sekarang naik ini kapan? Maka Allah turunkan hujan itu tidak berhenti. Itu bisa kita buka di dalam surah Qamar ya, mulai ayat 9 sampai ayat 15-nya. Itu diturunkan hujan itu. Nah kemudian dari bumi dikeluarkan dari air. Jadi tidak cuma dari atas, dari bawah pun keluar. Sampai tumpu itu kan biasanya kalau dulu orang-orang tua kita dulu kalau tumpu itu yang masaknya di tanah
Itu biasanya kan itu tempat api, tempat masak. Saking dahsyatnya air ketika mau menenggelamkan kaum Nabi Nuh itu, semua bumi itu menjadi mata air, termasuk tungku itu menjadi mata air. Tungku itu biasanya tempat air, tempat api, sekarang berubah menjadi tempat air. Akhirnya apa? Setelah banjir itu besar, menghapus semua. Inilah potret kehidupan manusia. Kata Nabi Nuh, dari barisannya semua ini sepasang, ini umatnya 80 orang ini tidak ada. Baru Nabi Nuh ini manggil, lihat, mana kan ini nggak nampak. Tahu-tahu kan anak ini rupanya bersama-sama dengan orang yang kafir yang masih di tempat maksiat. Dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku datanglah sini nak. Wala takun minal kafirin, jangan kamu bersama orang-orang yang kafir itu, datanglah ke sini. Ini sebagai potret kehidupan. Bisa jadi kita masuk ke masjid ini, anak kita banyak berbuat maksiat di luar. Kumpul dia dengan pencandu narkoba, kumpul dengan penjudi, kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Bapaknya sering masuk masjid, bapaknya sering sholat, bapaknya baca Al-Quran. Ini potret kehidupan, sudah digambarkan Allah. Kenapa Allah gambarkan itu dalam Al-Quran? Maka akan terjadi masa yang akan datang. Ya. Berapa banyaknya sekarang ini kehidupan kita yang orang tuanya luar biasa soleh, ibunya soleha lagi, anaknya nggak keurus, pecandu narkoba lagi. Bahkan kemarin kami diskusi dengan Pak DKM, saya sebenarnya Pak, walaupun nggak mengaji dengan bapak-bapak, nggak talim dengan bapak-bapak, nggak apa-apa lah. Karena saya yakin bapak-bapak ini udah soleh semua, amin. Kok orang ragu jawabnya gimana? Saya yakin bapak udah soleh semua. Tapi prioritas utama saya sekarang itu bagaimana anak-anak kita, ya. Bagaimana anak-anak kita, kemudian ibu, istri kita di rumah itu bagaimana kondisinya. Kan saya usul kemarin dengan Pak DKM, kalau seandainya saya nggak taklim dengan bapak-bapak nggak jadi masalah. Buatkan saya taklim untuk anak-anak remaja lah. Itu yang saya ingin. Kenapa Pak? Maaf, ya. Zaman sekarang itu pengaruh kita itu sudah masuk ke dalam kamar anak-anak, ya. Masuk ke dalam dapur anak-anak kita, masuk ke ruang sekolah anak-anak kita, tanpa kita ketahui. Bisa saja Pak, bisa saja tanpa kita ketahui ada laki-laki masuk. Karena dia bisa WA, WhatsApp, bisa juga SMS-an, bisa teleponan tanpa kita sadar. Ini potret kehidupan Pak. Maka jaga benar-benar di akhir zaman ini, anak-anak itu memang harus diurus Pak. Dididik agamanya, dididik baik-baik Pak, dikontrol benar-benar. Siapa yang mengontrol itu? Terutama anak perempuan itu, mengontrolnya itu harus istri kita. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam itu anaknya menjadi anak durhaka, ibunya nggak baik? Karena di dalam Al-Quran itu wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik itu, kata Allah, ini digambarkan. Tanah yang baik itu pasti dia akan memberikan tumbuhan yang baik. Tapi kalau tanahnya besar, tanahnya kasar, maka tumbuh juga, tapi tumbuhnya akan merana, akan jelek. Setelah ayat itu yang 59, ayat 60-nya Allah kisahkan tentang kisah Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Di surah Al-A'raf itu ayat 59-nya Allah ceritakan tentang tanah dan tanaman, ayat 60-nya Allah ceritakan tentang Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa kalau ibunya jelek, anaknya pasti akan menjadi anak yang jelek. Sebab yang kontrol itu bukan kita, Pak. Ibu yang banyak kontrol, terutama perempuan. Kita kan jarang itu lihat kontrol baju aja, kita nggak tahu apa warnanya anak perempuan itu kalau nggak dipakai. Dia mau beli baju yang bagaimana, kita nggak tahu tuh. Makanya ibunya yang mengontrol. Rusaknya anak-anak itu diawali dengan rusaknya ibunya yang ada di rumah.
Kalau bapak-bapak saya yakin yang apalagi sering mengaji, udah soleh semua ini, nggak khawatir sedikit pun saya Pak. Tapi kalau istri di rumah, Masya Allah. Bahkan maaf, yang lebih mengiriskan lagi maaf Pak. Depok ini angka tertinggi perceraian sekarang. Ini pegawai pemerintah Bang Sobri. Kenapa Pak? Artinya rumah tangganya bermasalah. Entah masalah anak, entah masalah ekonomi, artinya nggak tertata dengan baik. Ini PR kita. Paling tidak keluarga kita. Ini menjadi masalah. Ini potret kehidupan. Jadi banyak orang-orang tua itu yang soleh, tapi anaknya nggak bisa dididik menjadi anak yang benar. Kenapa? Dimulai daripada ibunya kurang cara kita mendidik. Saya ingatkan ini. Jadi ajak istrinya taklim di rumah. Makanya kalau pulang Pak, dikontrol bacaan istri itu, sholatnya udah benar apa belum? Bacaan anak sholat itu benar-benar apa belum? Bapak sering kali berikan reward itu kalau anak berprestasi di bidang dunia, itu sering Pak kasih. Nah, kalau kamu naik ya, tamat sekolahnya, lulus ujiannya, nilai baik, Bapak beli sepeda motor. Kalau kamu kuliah nanti, Bapak beli mobil. Nah, tapi pernah nggak kita tes bacaan sholat kamu benar apa enggak? Nah, jarang Pak, jarang. Ini masalah ini. Boleh dicek. Kemarin saya dengar khutbahnya ini Pak Ketua Yayasan kita di Masjid Mafiro, yang pandai baca Al-Quran di 33 provinsi itu kalau nggak salah datanya, coba, cuman 13,8%. Bayangkan, dari penduduk Muslim Indonesia, 13,8%. Yang sholatnya benar itu kalau nggak salah, tanya itu dengan Ustaz Amiruddin. Kalau dia salah, berarti dia yang berdosa, bukan saya. 27,3% Pak yang sholat, yang benar sholatnya, baca, bayangkan. Kalau 27,3% yang sholat dan yang benar sholat, berarti kepak 77%-nya itu nggak sholat. itu nggak benar bacaan sholatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Kontrol kita yang kurang. Makanya seringkali saya sampaikan, kita itu baik jadi orang soleh, tapi soleh sendiri nggak baik. Jadi orang yang benar boleh, bagus, tapi benar sendiri nggak boleh. Jadi orang yang rajin ke masjid, mantap, tapi rajin ke masjid sendiri nggak boleh. Ajak anak. Nanti bapak dituntut nanti. Berapa banyaknya orang tua itu yang tujuannya masuk surga, diponis masuk surga, tapi dituntut oleh istri dan anaknya yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini potret kehidupan. Apa kata anak Nabi Nuh kan ini? Qala sa'awi yaksimuni minar ma, wahai ya Allah, ayah, saya di sini saja lah, nggak mau saya ikut ayah naik kapal itu. Saya tinggal di sini saja. Saya nggak mau ikut naik kapal itu, berangkatlah ayah saya sendiri. Saya akan cari tempat perlindungan nanti dari air bah ini. Ya, air bah itu dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan tufan, bukan topan. Kalau topan itu angin. Ini tufan. Tufan itu artinya air bah yang membunuh. Jadi semua gunung itu habis naik. Jadi berenanglah. Kan'an ini bersama orang-orang kafir itu. Ini oleh karena orang tua selalu berdoa. Apa doa Nabi Nuh? Ya Rabb, anak itu keluarga ya Rabb. Dia itu anakku ya, tolong bantu saya ya Allah, selamatkan dia. Jadi begitu sayangnya orang tua itu dengan anak, masih tetap dia berdoa kayak gitu. Apa jawab Allah? Ya Nuh, laisa min ahlik. Nuh, Kan'an itu bukan keluarga
Jadi ini Pak gambaran juga nih bagi kita. Jadi kalau anak itu tidak seiman, anak itu tidak bisa berbuat soleh, dalam pandangan Allah dia bukan keluarga kita. Saya ulangi ini Pak, anak kita yang kita sayang itu kalau imannya tidak sama dengan kita, tidak mau dia berbuat baik, tidak taat dia dengan perintah kita, dia bukan keluarga kita. Itu yang berkata Al-Quran itu. Kenapa disebut demikian? Karena dia akan menjadi musuh kita di akhirat. Dia akan nuntut kita. Dia jadi lawan. Makanya di dalam Al-Quran itu al-malu wal-banu fitnah. Anak dan istri itu akan menjadi cobaan yang berat bagi kamu. Awas, hati-hati. Yang punya anak laki-laki hati-hati. Yang punya anak perempuan hati-hati. Jangan sampai kita soleh sendiri, jangan sampai kita rajin baca Quran sendiri, jangan sampai kita rajin datang ke masjid sendiri. Didik mereka dengan baik, diusahakan supaya dia bisa baca Al-Quran, dites cara sholatnya dengan benar. Jangan sampai dia sholat tidak pernah kita evaluasi. Akhirnya apa? Sholatnya nggak benar. Ya, mungkin ini Pak, lebih kurang mohon maaf Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.